Sporty people, seperti biasa segmen ini waktunya kita ngobrol-ngobrol langsung sama para narasumber kita. Udah ada Dimas dan juga Sheila di sini. Apa kabar? Baik. Terima kasih loh undangannya ke rumah. Ini kita nggak ganggu kan ya? Biasanya kalau ketemu narasumbernya di luar, sekarang kita main ke rumah mereka karena obrolannya juga lebih banyak membahas hal-hal yang mungkin sporty people belum tahu nih. Berawal dari usia pernikahan dulu deh. Sekarang berarti di tahun keberapa nih? Udah ke 3 tahun. 3 tahun dengan usia kandungan yang ke 6 bulan. Wah, katanya nih, dulu aku denger-denger ada gosip, katanya justru Sheila tuh sempet sebel sama Dimas. Kenapa? Bener nggak kayak gitu? Iya bener. Oh bener? Kenapa alasan sebelnya tuh karena apa? Karena mungkin pembawaannya agak tengil atau apa nih? Iya karena mukanya muka-muka playboy sih. Tapi sebelumnya, sebelum kalian menikah, sempat punya pacar sesama atlet juga? Atau ini justru hubungan pertama sama-sama atlet? Kalau papa mah Aku nggak ada sih. Oh, nggak ada. dia mah banyak. Tidak bisa dipercaya nih, istrinya udah membantah. Jadi kalau Dimas pernah? Pernah. Kalau Sheila? Kalau aku nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Pasti kan yang deketin mah banyak lah, orang cantik, udah gitu talented juga. Ya karena aku salah satu orang yang membenci untuk berhubungan dengan sesama atlet gitu. Yang Bayangkan. bikin akhirnya yakin bahwa Dimas adalah the one itu apa? Waktu itu aku cuman ngomong aku nggak nyari pacar gitu. Aku nyarinya calon imam gitu. Oh, bagus banget. Terus langsung diiyakan. Diiyakan saat itu juga dia langsung telepon orang tuanya. Aku pengen ngelamar Sheila gitu. Nah, Sheila sama Dimas sekarang kan udah jadi suami istri nih. Namanya sudah menikah tuh pasti ada yang berbeda sama hubungan kita dari waktu pacaran. Yeah. Mau dong tahu kalau menurut Sheila yang berubah dari Dimas apa, terus menurut Dimas yang berubah dari Sheila apa? Ada nggak sih perubahan-perubahan atau tetap sama nih berbunga-bunganya? Sama kalau menurut saya sih, cuman Oh, gemes banget. bedanya tuh sekarang lebih ngejaga aja. Pacaran sama istri kan beda. Gitu. Mungkin Iya, kalau istri kan benar. kita sampai kita meninggal bareng. Kalau pacar kan mungkin kita bisa ganti atau putus bisa pacaran lagi. Kalau istri kan nggak mungkin. Gitu. Tanggung jawabnya lebih besar aja Iya. gitu ya. Kalau Sheila ada yang berubahkah dari Dimas? Jauh berubah lebih baik. Bagus dong, alhamdulillah. Dimas inget gak tanggal pernikahan? Tanggal 25 bulan 6 2012 2012, udah lama ya. 25/06/20. Nah, apakah betul? Iya betul. Yeay, sekarang sebaliknya. Sheila, tanggal tunangan atau lamaran kalian? Masih inget gak tanggal berapa? 10 Mei 2020. Nah, ini kalau aku tanya, inget Nggak bener tahu. nggak? Oh, itu kan enggak. Soalnya nggak dicatat. Awalnya kan memang aku sama Dimas tidak disetujui sama orang tuaku. Oh iya. Iya. Nah, dan pacaran di hampir pokoknya nggak nyampe setahun lah kita pacaran. Terus akhirnya kayak aku tuh nazar, mungkin kalau cewek kan butuh sholat istihoro, nazar segala macem lah. Bener. Di bulan puasa tuh aku ngomong istilahnya kayak ya sama Allah, kalau emang dia jodoh deketin, kalau enggak ya udah gitu. Nah pas di bulan puasa sebelum lebaran persis tiba-tiba orang tua datang nanyain gimana hubungan kamu sama Dimas. Ternyata tiba-tiba orang tua bilang kita sudah sepakat, kita setuju asal kamu bahagia. Besoknya itu Dimas langsung datang melamar. Menarik tuh, tadi aku dengar kata asal kita bahagia. Itu kan lagunya Armada ya? Dengar-dengar kalian juga punya lagu spesial dari Armada. Lagu apa kalau boleh tahu? Aku Jatuh Cinta. Dulu kan dia paling sebel sama aku, yang muka aku apalagi mata aku kan sering main poli malam gitu ya. Jadi kan kita kurang, itu sebel banget. Jadi makanya itu ada lagu Armada itu yang judulnya Aus Jatuh Cinta. Aku selalu dengerin dia, jadi gitu. Jadi kalau dia nyanyi di mobil, awas nanti jatuh cinta mampus lu gitu. Karena beneran jatuh cinta ya? Nah, aku lihat kan kalau nggak salah kemarin aku sempat baca berita, katanya Mas Dimas ada tawaran untuk main di Dubai nih. Iya, benar. Nah, berarti dengan kondisi sekarang Mbak Sheila lagi usia kandungan 6 bulan, itu rencana keberangkatannya kapan? Terus nanti akan seperti apa? Apakah akan nyusul atau pulang pergi atau gimana nih? Berangkatnya Juli, cuman setelah mungkin bisa lahiran dia baru nyusul aku ke sana gitu. Oh, jadi nanti pada setelah melahirkan, pada akhirnya akan pindah ke sana untuk nemenin berkarir di sana, Mbak Iya. Sheilanya. Jadi aku sedih nggak ditemenin. Tapi berarti pas melahirkan sendiri dulu atau gimana? Iya. Sendiri mungkin. Wah, keren sih. Waktu itu pertimbangannya apa sampai akhirnya mau akan ikut ke sana mendampingi, itu sempat dibahas nggak sih pertimbangannya itu apa aja? Sebenarnya sih ada juga tawaran di Brazil kayak gitu kan. Cuman itu menurut aku terlalu jauh.
Jadi terus juga kemarin kan sempat ada invitation dari Korea. Memang itu seleksi bentuknya dan tidak lulus. Karena alasannya banyak lah. Alasannya bilang nggak bisa makan babi lah, nggak bisa makan masakan Korea gitu kan. Jadi kita pilih negara yang udah aman nih semuanya. Dan itu ada di Dubai. Iya, betul sekali. Seru banget ya Sporty People, kita udah bahas hal-hal yang intimate nih. Kita akan ganti topik jadi sesuatu yang lebih serius. Kita mau bahas SEA Games yang kemarin baru aja berakhir. Tapi kayaknya kita pindah lokasi lebih seru nih. Dengar-dengar deket sini itu ada salah satu restoran yang jadi favoritnya mereka berdua karena menjual makanan favoritnya juga. Kira-kira apa makanannya? Tunggu ya setelah yang satu ini. Dekat rumah dan ternyata makanan favoritnya adalah durian. Ini emang jadi rutinitas kalian nggak sih sebagai suami istri ngedate di sini? Seminggu sekali kayaknya kesini. Mohon maaf, seminggu sekali makan durian itu sering. Itu namanya rutin. Kenapa durian? Apa yang bikin suka banget gitu sama durian? Kebetulan dulu kan aku kan Kalimantan itu memang suka durian. Orang tua aku juga, papa mama suka durian. Gitu. Wih. Wow. Silakan. Ini kalau lagi hamil boleh nggak sih durian? Ya nyicip aja sih. Nyicip. Oh, tapi berarti masih suka nyemilin nggak apa-apa lah ya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol nih, kita bahas dari SEA Games dulu deh. Gimana nih Sheila dan juga Dimas melihat performa dari tim voli di SEA Games kemarin? Kalau menurut aku pribadi performanya dari zaman ada aku nih sama nggak ada aku sebenarnya sama aja. Soalnya kan pemainnya juga sekarang lebih cepat berputar gitu. Maksudnya yang junior lebih cepat, yang naik ke sini lebih dan juga perbedaannya nggak jauh beda gitu. Jadi ya kalau mau saya pribadi ya nggak masalah sih. Kalau iya. Sheila ada yang mau ditambahin? Ya makin kesini makin baik lah pembinaannya juga. Dari segi federasinya juga sudah mulai membuka mata untuk bisa ternyata Indonesia ini pemain-pemainnya sudah setara dengan levelnya di luar Asia gitu. Kemarin sempat ada berita bahwa katanya silakan banget kalau mau diklarifikasi ya. Ada desas-desus yang mengatakan Dimas menolak panggilan dari timnas dengan alasan yang tidak diketahui. Apakah betul seperti itu atau justru ada hal lain yang nggak diketahui sama publik? Kalau hoax itu. Iya, Hoax ya, jadi hoax. tidak tepat ya. Tidak. Tapi bener nggak sempat ada panggilan untuk bergabung lagi ke timnas? Kalau No comment ini manajer no comment, silakan suami gitu ya. iya panggilan ada sih, panggilan ada dari langsung aku pribadi juga. Aku sempat sudah ngasih jaga istriku juga. Aku mungkin sebelum Liga beres itu udah ada panggilan sebenarnya. Tapi entah kenapa udah hari hanya mau berangkat misalnya kayak TC gitu bersama itu nggak dipanggil lagi gitu. Berubah. Oh. Nah kalau sekarang nih Sheila kan udah pensiun begitu, udah tidak berkecimpung lagi sebagai atlet profesional, tapi Dimas masih. Melihat perkembangan federasi voli di tanah air sendiri gimana? Kalau dibandingkan dengan eranya Sheila dulu bermain, sebenarnya sudah ada perubahan yang signifikan nggak sih, khususnya untuk urusan fasilitas, perhatian kepada para atlet, pemain itu seperti apa? Kalau segi dari fasilitas sih sekarang dari federasi sudah menjembatani pemain-pemain untuk bisa bermain di liga luar itu sudah jauh lebih baik di zaman aku dari zaman aku. Dibanding dulu udah beda banget ya. Zaman dulu tuh tidak ada yang mengkoordinir itu dan tidak ada yang menjembatani. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk bisa bermain di luar, walaupun waktu itu saat itu aku juga dapat tawaran main di luar. Tapi karena kita tidak tahu harus kemana rule-nya gitu, jadi kita sama sekali nggak berani. Dan sekarang federasi sudah bisa membuka mata, sudah bisa membantu atlet-atletnya yang ternyata memang sekarang ya saya bilang tadi tidak kalah dengan pemain-pemain di luar Asia. Ya. Kalau Dimas kan masih berkecimpung, ada yang mau ditambahin nggak? Iya begitu. Terus dengar-dengar nih katanya kan punya hobi otomotif ya, Iya. dan sempat juga berkarir sebagai seorang atlet balap. Waktu itu sempat ikut kejurnas juga kalau nggak salah. Iya sempat. Berhentinya ya karena Cedera ada, itu? Iya ada insiden itu. Oh, tapi kalau misalnya nih pada saat itu nggak terjadi cedera, apakah memang udah memutuskan untuk profesional di situ, terus lanjut di situ? Mungkin. Mungkin. Kalau iya. nggak cedera nggak ketemu aku. Ya. Iya juga ya, benar. Tujuin nggak nih kalau
kiranya dari pervolian banting setir nanti malah ke otomotif lagi. Disetujui nggak? Sebenarnya sih kalau hobinya ya sebenarnya positif sih gitu. Cuman aku kayak lebih kayak kalau misalnya kenapa-kenapa lebih riskan nggak sih gitu. Jadi Iya sih, takut aja. Biasanya menjadi seorang atlet itu kan orang-orang baru akan mengeluh-elukan, melihat, menghargai pada saat sang atlet nih berhasil memperoleh sebuah prestasi. Angkat trofi, dapat medali gitu. Tapi kan sebenarnya di balik itu semua perjalanannya panjang. Kalau kalian sebagai atlet memandang perjuangan itu seperti apa? Dulu aku tuh sempat mau berhenti volley karena apa ya, merasa jenuh. Jadi kita masuk ada suatu klub lah, aku dulu pernah ke sana. Aku di sana itu selama 7 tahun. 7 tahun itu aku nggak kemana-mana, bener-bener latihan pagi sore. Ya pernah pingsan lah, pernah maaf nih muntah-muntah gitu lah, pokoknya sering gitu. Makanya kan saya bilang anak saya nggak mau main volley. Kalau Sheila gimana nih? Apalagi kan sebagai seorang perempuan ya. Apa ya? Kadang kita nggak bisa pungkirin, wanita moodnya jauh lebih Banget, lebih bergelombang ya. lebih bergelombang. Terus juga ada periodnya. Nah itu yang menjadi perjuangan seorang perempuan untuk sukses menjadi atlet. Di sisi lain juga kan yang namanya netizen nggak pernah tahu susahnya kita seperti apa. Taunya menang, kalah. Ketika menang ya dipuji. Tapi ketika kalah ya udah kita cuma bisa terima kalau kita dihujat. Dengan